Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Annisa Samad, NIM 3010119045 dari kelas AFI 2. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pelajaran studi agama mulai dari materi awal hingga akhir. Saya akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Baik, kita mulai dari materi pertama tentang keagamaan atau tentang agama. Maksud saya, agama adalah suatu sistem keimanan atau peribadatan kepada Tuhan dan serta kaidahnya berhubungan dengan pergaulan dan lingkungan manusia. Ada empat prinsip tentang agama. Yang pertama, memberikan kekuatan. Yang kedua, menghidupkan budaya luhur. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup. Dan yang keempat, menghidupkan kembali semangat ilmu pengetahuan atau memberikan semangat ilmu pengetahuan. Materi kedua membahas tentang klasifikasi agama. Klasifikasi agama ini dibagi dari 3 segi. Segi pertama yaitu dari segi penyebarannya. Segi penyebarannya ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu agama universal dan agama folk. Agama universal ini ya membahas tentang sasarannya itu ya terhadap semua manusia ya, seperti agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Sedangkan agama folk ini adalah agama khusus atau etnik tertentu saja, seperti agama-agama rakyat Cina dan agama Sikh. Yang segi kedua itu dapat dilihat dari konsep ketuhanannya. Konsep ketuhanannya itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu agama monoteisme dan agama politeisme. Agama monoteisme ini seperti Islam, karena konsep ketuhanan itu berupa kewahidan atau bersifat satu. Sedangkan agama politeisme kayaknya kok nggak salah namanya. Politeisme ini seperti agama Hindu dan Cina. Mengapa? Karena konsep Tuhan mereka bersifat boleh berpecah ya, berpecah. Bentuknya banyak macam Tuhannya. Maksudnya seperti patung, seperti pohon, atau menyembah seserahan. Dan segi yang ketiga ialah membahas tentang sumbernya. Sumber kitabnya ialah pada agama dibagi menjadi 2, yaitu agama wahyu dan agama budaya. Agama wahyu ini ditujukan kepada manusia dan bersumber dari Tuhan, seperti Islam, Al-Quran, Kristen Injil, dan Yahudi Taurat. Dan agama budaya adalah agama yang semata-matanya kepada manusia saja, tapi manusia tersebut memiliki kelebihan tertentu, seperti agama Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke, kita masuk ke materi ketiga, membahas tentang studi agama dan metodologi. Studi agama adalah sebuah pengkajian yang dimana dalam proses penelitian ilmu-ilmu agama yang ada di dunia ini melalui proses pendekatan keilmuan. Sedangkan metodologi adalah sebuah kombinasi sistematik dan proses kognitif yang dimana hanya ada pada teknik-teknik tertentu saja, seperti teologis, historis, fenomenologis, sosiologis, antropologis, dan psikologis. Oke, kita masuk pada materi keempat, studi agama di dunia barat. Saya singkat saja semuanya. Studi agama di dunia barat ini setahu saya ada 3 fase. Nah, saya tuliskan di madin ini. Ada fase pertama ialah pada masa Yunani kuno, di mana pada saat itu sistem keagamaannya ialah bersifat menyembah dewa kebanyakan pada waktu itu. Dan yang kedua ialah sistem abad pertengahan, di mana
pada abad pertengahan itu sudah dikenal adanya kajian-kajian tentang keagamaan. Dan yang ketiga ialah pada abad modern, ya lebih dikenal karena adanya semangat para para umat waktu itu, semangat untuk memajukan perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, kita pindah ke materi kelima, membahas tentang studi agama di dunia timur. Studi agama di dunia timur pada abad ke-11 ada imam yang bernama Ibnu Hasim yang menuliskan sebuah kitab yang berjumlah 400 jilid yang membahas tentang sejarah, teologi, hadis, syair. Ya, hanya itu yang saya tahu. Dan yang tadi ketiga, keempat, ya keenam, materi keenam, kita masuk pada materi keenam, membahas tentang studi agama yang ada di Indonesia. Studi agama di Indonesia pertama kali ditemukan pada tahun 1964 di IAIN Jogja, atau lebih dikenalnya sekarang studi agama, lebih dikenalnya UIN Sunan Kalijaga Jogja, di mana pada waktu itu namanya adalah ilmu perbandingan agama, ya, belum studi agama. Ilmu perbandingan agama ini pertama kali ditujukan di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Kalijaga, terutama pada sarjana muda. Sedangkan pada program doktoral itu dia mempelajari tentang metodologi ilmu pendekatan agama. Kita masuk pada materi ketujuh, membahas tentang sejarah agama Katolik di Indonesia. Pada orang pertama kali yang masuk kategori orang yang pertama kali memeluk agama Katolik itu ialah orang Maluku. Pada saat itu imamnya hanya terdiri dari 5 orang, tapi dia ingin merawat umat sebanyak 9 ribuan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 1889 kalau saya nggak salah, ya di situ sudah imamnya bertambah sebanyak 50 orang. Ya, berkembang pesat pada saat itu. Dan materi ke-8 membahas tentang sejarah agama Hindu. Sejarah agama Hindu ini pertama kali ketika ada bangsa Arya datang ke India pada tahun 1500 Masehi, di mana kitabnya ada 4. Yang pertama Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Dikenal sebagai penyembah dewa, yang dimana dewa Brahma itu sebagai penciptanya, dewa Wisnu itu pelindungnya, dan dewa Siwa itu dewa pembinasa. Oke, kita masuk materi ke-9, membahas tentang sejarah agama Buddha, ya, sejarah agama Buddha. Sejarah agama Buddha ini pertama kali lahir di negara India, tepatnya di Nepal, pada abad ke-4 sampai lahirnya Gautama. Pencetusnya ialah Siddhartha Gautama. Pengikutnya pada waktu itu menuliskan ajaran dalam 3 buku. Yang pertama Sutta Pitaka, yang artinya khutbah agama Buddha. Yang kedua Vinaya Pitaka, yang artinya tata tertib seorang biksu, bukan biksu, ya, tata tertibnya seorang biksu. Yang ketiga adalah Adidhamma Pitaka, ajaran konsep hukum metafisika psikologi. Dan materi yang terakhir membahas tentang sejarah agama Konghucu. Sejarah agama Konghucu ini agama ini dulunya dikenal sebagai agama Rojio, ya, agama Rojio, atau karena dikenal dengan orang-orangnya yang hatinya lemah lembut. Dan dicetuskan pada zaman purba, agama ini dibawakan oleh 2 orang raja suci yang bernama Raja Suci Tangyao dan Raja Suci yang Yusan. Ya, Raja Suci Tangyao dan Raja Suci Yusan. Ya, Yusan kalau nggak salah, ya. Oke,
pada saat itu hal ini dibuktikan dengan adanya para nabi yang sebagaimana telah dipercaya membawakan ajarannya dari Tuhannya. Tapi dia membagi suku bangsa pada itu. Dia dengan cara dia membagi-bagi suku bangsa. Seperti misalnya Nabi Yusun. Ya, Nabi Yusun suku bangsa Timur, Korea Jepang, Wewang, Asia Tengah, dan Dayu. Dayu itu Yunani, Melayu, dan Asia Tenggara. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan kata. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.